Halo semua, perkenalkan namaku Daniel Blokoten dari kelas Sistem Paralel dan Tertribusi A. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan implementasi distributed synchronization system yang berisi distributed clock manager, distributed queue system, dan change occurrence. Jadi secara garis besar, sistem ini menyediakan tiga layanan utama dalam satu node. Nah, jadi nanti node saling berkomunikasi melalui HTTP serta menggunakan Redis sebagai state store retribusi untuk persisten, koordinasi, dan path inflation case. Lalu nanti ada consensus leader untuk operasi log menggunakan RAP sehingga hanya leader yang berwenang memberikan log. Untuk di sini komponen utamanya terdapat tiga ya. Yang pertama ada client, yang dimana client ini adalah producer atau customer queue, log, client, dan charge client. Lalu ada node untuk menjalankan HTTP API. Lalu ada Redis untuk menyimpan state ya, untuk masing-masing seperti log, queue, state store, chat state, dan path sub invalidation. Nah, jadi secara kalau untuk arsitektur sendiri, di sini saya menggunakan Python dengan Asyncio dan IO HTTP untuk komunikasi HTTP antar node. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini memakai Redis ya sebagai distributed state store dan persistence. Lalu ada consensus rock-nya di sini pakai rough leader, terus untuk queue di sini menggunakan consistent hashing. Lalu untuk Chess Cornes memakai protokol Messi dengan invasi lewat Redis Bootstrap dan Chess lokal memakai RRU dengan metrik yang dikumpulkan dari timing dan request. Nah, itu sekian untuk arsitekturnya sendiri. Nah, sekarang mari kita mulai dengan demonstrasinya. Tapi sebelum itu, agar ketiga node dan Redis bisa nyala bersamaan, kita akan menggunakan Docker ya di sini. Jadi di sini saya sudah membuat satu file namanya Docker Compose. Yang dimana saat Docker Compose ini kita build, dia akan menjalankan ketiga node beserta Redis-nya. Nah, mari kita mulai dengan menjalankan Docker Compose-nya dulu. Oke, dapat dilihat di sini ya bahwa untuk setiap container dan setiap image sudah berhasil dibuat ya. Jadi bisa dibilang bahwa masing-masing node yang ada di sini, node 1, 2, 3, dan service-nya yaitu Redis, semuanya sudah berhasil berjalan. Jadi dengan begitu kita bisa langsung menguji coba masing-masing fitur yang ada. Nah, tapi sebelum itu kita akan memastikan apakah node-nya sudah aktif atau tidak. Kita akan mengetesnya menggunakan, kita akan langsung melihat ya di dalam metriknya di port 8000. Nah, dapat dilihat di sini bahwa counter dan timing itu muncul ya. Jadi dia di sini menampilkan counter dan timing yang menandakan bahwa node sudah aktif dan bisa menerima request. Oke, berikutnya mari kita mulai dengan demonstrasi untuk masing-masing fitur. Kita akan mulai dari distributed log. Nah, yang dimana distributed log ini saya akan mengirimkan satu node, mengirimkan satu message atau request ke salah satu node. Misalnya kita mau ngirim ke node satu, node satu. Kita ngirim request ke node satu dulu. Nah, saat kita mengirimkan request ke node satu, di sini kita bisa lihat bahwa granted-nya adalah false. Dengan reason atau alasan bahwa si node satu ini bukan leader dan kita diarahkan untuk mengirim request ke leader yang sebenarnya yaitu node 2. Nah, node 2 di sini berada di port 8000 8001. Jadi kita akan melihat, kita akan mengirim request ke port 8001. Kita kirim request ke port 8001 ya, seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa di sini port 8001 atau node 2 itu merupakan leader. Di sini kita bisa lihat bahwa granted-nya adalah true dengan mode shared. Dan juga dia adalah holder dari client A. Nah, ini menunjukkan bahwa node node 2 ini merupakan leader. Jadi dia bisa menambahkan shared holder lain karena dia adalah leader. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan shared holder yang kedua coba. Lalu kita akan mengirimkan request. Oke, bisa kita lihat bahwa holdernya sekarang sudah menjadi client A dan client B ya. Karena di sini grant true karena si leader ini atau mode shared-nya ini memperbolehkan banyak holder
untuk setiap klien ya. Nah, sekarang saya akan coba exclusive lock saat share-nya masih aktif. Nah, kita akan coba untuk melock dulu. Kita akan mencoba untuk ngelock. Sip. Nah, saat kita akan mengelok ya, di sini kita bisa lihat bahwa granted-nya false dengan reason basi dengan deadlock-nya false. Ini menandakan bahwa exclusive lock-nya ditolak karena masih ada shared holder yang tadi, yang klien A dan klien B. Nah, mari kita rilis dulu kedua shared holder sebelumnya untuk melihat apakah exclusive lock bisa berjalan nantinya. Kita akan coba untuk rilis keduanya aja langsung ya. Oke, ini kita sudah berhasil merilis. Jadi sekarang setelah rilis tidak ada lagi holder. Kita akan coba lagi eksklusifnya sekali lagi. Kita coba eksklusif. Nah, dapat dilihat ya bahwa di sini getnya sudah true dengan mode eksklusif ya, bukan share seperti tadi. Yang dimana holdernya adalah klien C. Ini menunjukkan bahwa tidak ada holder lain tadi karena kita sudah merilisnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode distributed lock system ini itu menjaga konsistensi akses resource dengan dua mode ya tadi, yaitu shared dan eksklusif. Jadi kita bisa lihat bahwa aturan grant itu bisa kita lihat bahwa jika holder kosong, request bisa langsung diberikan. Jika mode request shared dan mode lock saat itu di set, request diberikan dan holder ditambahkan. Tapi jika mode eksklusif sementara ada holder, request akan ditolak sementara dan dimasukkan ke wait queue. Nah, selanjutnya, mari kita melanjutkan dengan fitur berikutnya, yaitu distributed queue. Yang dimana distributed queue ini dirancang agar message tidak hilang dan tetap bisa diproses ulang jika terjadi crash. Kita akan mulai dengan menjalankan dulu. Oh, sebelumnya mungkin kita clear dulu ya. Clear dulu. Nah, kita akan mulai untuk publish satu message. Lalu kita akan kasih consume dan kasih act. Kita publish dulu satu message ya. Message-nya ini. Oke, sudah ada message-nya. Kita lihat di sini ya, bahwa publish mengembalikan message ID. Nah, coba kita kasih dia consume. Harusnya dia mengembalikan message yang sama. Yap, benar ya. Dia mengembalikan message yang sama. Oke, berikutnya kita akan melihat act-nya, apakah true. Kalau act-nya true, act-nya true ya. Bisa disimpulkan bahwa kalau act-nya true, berarti message berhasil diproses dan dihapus dari queue. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendemonstrasikan recovery dengan sengaja. Tapi kita tidak melakukan act. Kita mulai dengan mengirimkan, mempublish suatu. Kita mau coba untuk publish dulu ya. Coba untuk publish. Sip, di sini true ya. Lalu kita akan coba untuk memberikan dia consume juga. Consume dulu. Oke, dia sudah mengembalikan pesannya. Berikutnya kita akan kasih langsung dia recovery. Kita recovery dulu message-nya. Oke, recovery-nya 0 di sini ya. Karena tidak ada message di X, maka recovery akan mengembalikan message ke antrian untuk diproses ulang, teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya, bahwa public message-nya bisa terkirim dengan baik. Kenapa bisa begitu? Kita perlu pahami dulu alur dari publish atau konsum tersebut. Kalau kita lihat, publish itu artinya kita menambahkan message ke Redis list. Nah, kalau untuk konsum, kita memindahkan satu message ke processing, sehingga message dianggap sedang diproses. Nah, nanti message itu akan memberikan item dan received at ya, agar sistem tahu bahwa berapa kali dicoba dan sejak kapan diproses. Nah, act itu gunanya untuk menghapus pesan dari processing jika berhasil diproses. Sedangkan kalau recovery, dia memindahkan message dari processing kembali ke items. Jadi jika reserved at-nya memilih visibility, dia akan timeout. Seperti itu.
Nah, mari kita lanjut ke fitur ketiga, yaitu change concurrence. Yang dimana change concurrence ini memastikan bahwa relay cache antar node tidak bertentangan. Sementara di sini kan kita menggunakan LRU ya. Jadi LRU di sini menjaga kapasitas cache lokal agar bisa tetap terbatas. Nah, mari kita langsung coba untuk ngetes satu-satu. Kita akan menyiapkan data di node 1, lalu kita akan ambil di node 2, lalu kita update dari node 2 untuk memicu invalidasi. Kita coba dulu untuk menyimpan data di node 1. Kita simpan data di node 1. Datanya seperti ini. Oke. Lalu kita akan coba untuk cek dari node 2. Kita akan cek dari node 2. Seperti ini. Nah, dia false. Itu kenapa? Karena itu cache lokalnya masih kosong. Nah, coba kita update dulu cache. Kita update dulu node 2-nya tadi ya. Kita update dulu. Kita kasih decut. Oke, udah true, udah berhasil. Baru kita tes lagi. Kita cek. Tapi kita cek yang dari node 1 aja. Kita get dari node 1. Kalau kita get dari node 1, harusnya dia akan kembali miss ya. Karena itu disitulah letak dari cache invalidation-nya tadi. Jadi dia akan mengambil nilai terbaru dari nilai D ya yang kita update tadi. Coba kita cek. Nah, benar. Dia akan ambil nilai value dari B. Ya, kita bisa di sini false ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan yang tadi yang berdasarkan produk 1, tapi dari port yang berbeda ya, atau dari port misalnya port node 2, dia harusnya true. Karena apa? Karena kita nge-update-nya berdasarkan dari node 2. Jadi dia hanya menyimpan node sesuai dengan publish yang dikirimkan. Seperti itu. Nah, coba kita sekarang akan mengecek ya, stats Messi-nya. Kita mau memastikan status coherence-nya. Jadi kita akan mulai menggunakan node 1 aja ya. Kita coba untuk mengirimkan cache. Tip. Nah, saat cache dikirimkan, kita bisa lihat di sini ya, bahwa node penulis itu berada di M atau di modify. Node M itu apa? Node M itu adalah node 2. Dan kita lihat node pembacanya atau node yang di-share itu dia tulis S atau share atau dibagikan. Nah, ini sesuai dengan prosedur Messi. Yang misalnya, jadi ini bisa dibilang bahwa data konsisten antar node tetapi bermanfaat cache lokal untuk mempercepat read-nya. Jadi, setiap node yang misalnya mendapatkan share, dia bisa dengan gampang untuk read atau membaca file atau membaca folder atau apapun itu jika protokol Messi ini dijalankan. Seperti itu.